Nah, di soal nomor 1, dari 3 fungsi ini yang mana yang merupakan fungsi ganjil. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya fungsi genap, jika x-nya diganti dengan min x, maka hasilnya adalah min fx. Oke, kita bahas soal nomor 1 kuis kemarin. Di antara 3 fungsi ini yang merupakan fungsi ganjil adalah, nah sebagaimana yang kita ketahui, fungsi ganjil itu adalah ketika kita ganti x-nya dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif fx. Nah, kalau fungsi genap, jika kita ganti f-nya dengan min, x-nya dengan min, maka dia akan tetap menjadi fungsi semula gitu. Nah, misalnya contoh soal nomor 1. Kan dia soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 5 tambah x pangkat 3. Jadi ketika kita ganti x-nya ini dengan negatif x, bagaimana hasilnya? Nah, ini negatif x pangkat 5 tambah negatif x pangkat 3. Nah, negatif jika dipangkatkan dengan pangkat yang ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Ini juga negatif jika dipangkatkan dengan pangkat yang ganjil, maka hasilnya tetap bilangan negatif. Maka ketika kita keluarkan negatifnya, jadinya negatif dalam kurung x pangkat 5 tambah x pangkat 3 ya. Karena negatif dikali x pangkat 5, negatif x pangkat 5, negatif dikali positif x pangkat 3, negatif x pangkat 3. Nah, karena dia ada negatifnya di sini, nih, maka dia menjadi min fx. Maka dia adalah fungsi ganjil. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ini kita masukkan negatif x-nya ke x ini, kita ganti jadi negatif x kan, terus kita kuadratkan, kita tambah 1. Nah, kalau misalnya negatif dikuadratkan atau dipangkatkan dengan pangkat yang bilangan genap, maka hasilnya tetap hasilnya jadi positif gitu. Jadi negatif x ini dikuadratkan jadi positif x kuadrat ditambah 1. Nah, karena fungsi genap itu jika kita ganti x-nya dengan min, terus hasilnya juga jadi fungsi awal, ya kan, fungsi awal kan kita ini kan. Nah, dia ternyata jadi fungsi awal juga ketika kita ganti negatif x-nya dengan min. Nah, berarti dia fungsi genap. Berarti dia bukan fungsi ganjil ya. Ini bukan fungsi ganjil berarti. Nah, di titik 3 juga ya, soal yang ketiga itu rumus fx-nya adalah fx sama dengan x pangkat 6 tambah 1. Nah, ketika kita ganti x-nya dengan negatif x, maka hasilnya jadinya gini kan, kita ganti x-nya sama negatif, berarti negatif x pangkat 6 tambah 1. Negatif x ini tadi ibu udah bilang kalau misalnya dipangkatkan dengan bilangan genap, negatif yang dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya menjadi positif. Jadi, makanya dia x pangkat 6 tambah 1. Nah, ini kan balik ke fungsi awal ya. Nih, fungsi awalnya ini. Oh, ternyata ketika dimasukkan negatif, dia jadi fungsi ini juga. Berarti dia fungsi genap, bukan fungsi ganjil ya. Jadi, jawabannya itu dari yang ketiga ini, ya cuma yang I aja. Nah, ini untuk soal nomor 2. Jika fx sama dengan 3x kurang 1, maka f aksen, ya ini namanya inverse ya. F inverse dari x adalah, nah f inverse ini berarti kita buat jadi gini dulu, yang fx sama dengan 3x dikurang 1, kita ganti dulu y. Ini fx ini sama dengan y ya. Sama dengan 3x dikurang 1. Nah, kemudian kita buat dia jadi x sama dengan, nah gitu ya, kita buat dia jadi x sama dengan, ini kan y sama dengan, kita maunya dia buat jadi x sama dengan gitu. Nah, caranya gini, kita pisahin dulu 3x sendirian, bisa di sini y negatif 1 pindah ke sini jadi tambah 1, ya kan. Nah, kemudian kita balikkan boleh ya, kita pindah tempat ini ke sini, yang ini ke kanan. 3x sama dengan y tambah 1.
Maka di sini X sama dengan Y tambah 1 per 3 gitu kan. Nah, berarti inverse-nya adalah F inverse X-nya adalah ini ganti dengan X ya. X ditambah 1 per 3. Nah, ini nih jawabannya. Jadi ketika udah sampai di X sama dengan ke bawahnya Y ini jadi X. Nah, inilah dia jawabannya. Nah, yang ini fungsi inverse dari fx sama dengan 3x tambah 5 per x dikurang 7 kan. Nah, jadi kita pertama ganti dulu fx-nya jadi y sama dengan 3x tambah 5 per x dikurang 7. Nah, ini kita kan ini y sama dengan, kita mau jadiin dia x sama dengan nih. Nah, ini kita kalikan dulu ke sini. Ini kan bagi nih. Kalau pindah ruas jadi kali. Berarti y kali x kurang 7 sama dengan 3x ditambah 5. Nah, ini kali ke dalam nih satu nih. Y dikali x, xy. Y dikali negatif 7, negatif 7y sama dengan 3x tambah 5. Nah, sekarang yang ada x-nya pindahkan ke kiri. Berarti xy ini negatif 3 dipindahkan ke kiri jadi negatif 3x sama dengan 5-nya turun dulu, 7-nya baru pindah. Ditambah 7y. Nah, x ini kita faktorkan, x-nya keluarin. Berarti kalau ini dikeluarin x-nya tinggal y. Ini keluarin x-nya tinggal 3. Sama dengan 5 tambah 7y, gitu kan. Nah, berarti x sama dengan 5 tambah 7y per y dikurang 3. Nah, sampai di sini berarti f inverse dari x-nya adalah, nah, y di sini kita ganti sama x semua. Kita pindahkan ke depan ya. 7x ditambah 5 per y kurang 3. Nah, ini dia nih inverse-nya. Atau sebenarnya ada cara lebih mudahnya, tapi soalnya harus yang kayak gini ya. Nih, ini 3-nya sama 7-nya. Oh, sama 7-nya gini ya. Nah, 3 sama 7 ini tinggal ganti tempat aja. Nih. Nanti kan jadinya 7x gitu kan, ditambah 5 per x dikurang 3. Itu kan? Sama kan? Ini kan sama kan? Ini sama yang ini 7x tambah 5. Oh, di sini kita lupa ganti ya. Lupa ganti jadi x. Ini kan x, y-nya kan berubah jadi x tadi. Ya. Nah, sama kan? 7x tambah 5 per x kurang 3. Ini juga 7x tambah 5 per x kurang 3. Berarti nggak usah dicari kalau soalnya kayak gini. 3 sama 7-nya pindah tempat aja. Nah, ini soal yang terakhir. Jika fx 2x tambah 5, gx 6x tambah 5, terus f tambah g inverse 26, berarti kita harus cari f tambah g-nya dulu ya. Berarti fx ditambah gx itu jadinya adalah berarti 2x ditambah 5 tambah 6x ditambah 5 gitu kan. Berarti di sini 2x tambah 6x 8x, 5 tambah 5 10. Nah, ini kan fx yang baru ya. Ya kan? Oh, nggak usah fx deh. Apa ya? Hx deh namanya setelah dijumlahkan ya kan. Nah, ini kita mau cari inverse-nya. Berarti kita sama dengan kan dengan y dulu. Y sama dengan 8x ditambah 10. Nah, kita y ini kita mau y sama dengan, kita buat jadi x sama dengan. Berarti sini 8x-nya dulu. Y-nya 10 pindah ke kiri berarti min 10. Kalau bisa selesaikan, kita pindahkan dulu ya. Sama-sama pindahkan. Kalau sama-sama pindahin gini kan 8x ke kiri. Y kurang 10 ke kanan, ini nggak perlu ubah tanda ya. Karena kan dua-duanya pindah.
Berarti di sini X sama dengan Y kurang 10 per 8 gitu kan. Nah, ini baru dapat H inverse X-nya adalah Y-nya ganti X. Ya kan, semua tadi kalau udah terakhir ganti X. X dikurang 10 per 8. Nah, tadi dia bilang soalnya apa? Di sini X-nya ganti dengan 26, ya kan? Berarti di sini adalah H inverse 26 adalah 26 dikurang 10 per 8. 26 kurang 10 16 per 8 2, berarti 2 jawabannya. Oke, paham ya?